Akupuntur itu metode berawal dari Cina tradisional, Chinese medicine. Sudah berada sejak 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Sudah kurang lebih 33 penyakit dan 13 kasus untuk kecantikan yang diterapi dengan akupunktur. Dan evidence base lainnya yaitu dia akan membuat relaksasi otot yang lebih baik lagi. Penyakit yang sering diakupuntur paling banyak yaitu stroke. Stroke entah itu penyebabnya karena infak atau penyumbatan atau karena pecahnya pembuluh darah. Karena memang di China sendiri akupuntur bukan untuk mengobati, tapi untuk menaikkan stamina. Tapi di kita ternyata akupuntur dipakai untuk salam akupuntur untuk sahabat tulang dokter dimanapun berada. Akupuntur itu metode berawal dari Cina tradisional, Chinese medicine. Sudah berada sejak 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Namun masuk ke Indonesia pada saat Bung Karno, presiden pertama kita, sakit, yaitu di tahun 1960-an, maka didatangkanlah akupunturis dari Cina ke RSCM. Dari situlah mulai berkembang akupuntur di Indonesia. Akupuntur adalah penggabungan dua kata Latin, yaitu akus adalah jarum, dan punktur artinya tusuk. Jadi dibahasakan ke bahasa Indonesia yaitu akupunktur, yaitu jarum yang ditusukkan. Untuk kasus-kasus akupunktur, berdasarkan evidence base, sudah kurang lebih 33 penyakit dan 13 kasus untuk kecantikan yang diterapi dengan akupunktur. Maka secara evidence base ini, yaitu efek dari akupunktur, yang pertama dia akan menurunkan hormon-hormon unstabil atau hormon yang tidak stabil di dalam tubuh. Kedua, dia akan merelaksasikan otot-otot tertentu dengan jarum. Ketiga, dia akan memunculkan hormon serotonin, hormon penyeimbang segala tubuh. Kemudian dia juga akan menghadirkan hormon ACHT, acetylcholine di titik hormon. Kemudian juga dia akan membuat organ bagian dalam lebih kuat lagi, karena ada organ-organ tertentu yang ditusukkan. Dan evidence base lainnya yaitu dia akan membuat relaksasi otot yang lebih baik lagi. Maka akupunktur lebih banyak digunakan untuk kasus-kasus nyeri, nyeritis, atau radang dari persarafan. Efek yang terjadi pada tubuh pada saat jarum itu masuk, yang pertama dia akan terjadi reaksi lokal sekitar. Terjadi daerah inflamasi daerah sekitar. Daerah yang ditusuk akan terjadi kemerahan. Itu ada reaksi dari tubuh masing-masing. Kemudian kedua, setelah jarum itu masuk, dia akan mengirimkan neurotransmitter atau mengirimkan ke sistem saraf. Maka dari sistem saraf itu akan mempengaruhi ke organ yang dituju atau yang ditarget. Karena sistem saraf begitu cerdasnya, dia akan mengirim atau memberi sinyal ke organ target yang dituju. Dan yang ketiga, yang terakhir, dia akan terjadi refleks vasokonstriktor. Jadi ada refleks dari pembuluh darah menjadi lebih rileks, membuka, menutup, membuka, menutup, dan akhirnya tubuh menjadi lebih nyaman, keluhan hilang, rasa nyeri semakin hilang, dan insya Allah disembuhkan.
Akupuntur juga digunakan untuk kasus-kasus gawat darurat. Contohnya seperti diare. Dengan diare hanya dibutuhkan satu hingga 2 kali akupuntur saja, atau bahkan 1 kali akupuntur, maka di daerah titik mulut depan, daerah lambung, daerah usus dilakukan pemanasan moksabushi, maka dengan sendirinya diare atau BAB encer itu menjadi lebih padat dan lebih nyaman perutnya. Kedua, kasus gawat darurat ini bisa digunakan untuk pasien-pasien yang pingsan atau sinkop. Dia hanya menekan di titik rencung di sini, di hidung, ditekan dengan jarum hanya 3 needles, 2 kiri kanan, dan ada 1 lagi di tengah sini, jentang, maka dia akan kembali sadar. Efek samping dari akupuntur sangatlah minimalis, sangat jarang efek samping dari akupuntur. Paling tidak efek samping yang paling terlihat yaitu adanya lebam atau memar. Itu pun terjadi jika pasien kita tidak rileks atau tidak menerima jarum itu masuk kepada tubuh. Makanya di awal ditegaskan bahwa jika Anda atau sahabat ruang dokter menginginkan dengan akupuntur, itu memang harus diinginkan dengan sendirinya. Maka jika dia diniatkan untuk sembuh dengan akupuntur, maka proses masuknya jarum ke tubuh akan lebih nyaman, tenang, rileks, dan bersahabat. Angka kejadian penyakit yang sering di akupuntur paling banyak yaitu stroke. Stroke entah itu penyebabnya karena infak atau penyumbatan, atau karena pecahnya pembuluh darah. Maka kita butuhkan proses yang lebih panjang dibandingkan kasus yang gawat darurat. Maka dibutuhkan kurang lebih 1 kali treatment 12 kali, diulang seminggu 2 kali, dilanjutkan sampai ada perubahan dari otot-otot yang lemah itu. Kemudian selain itu, angka kejadian yang tinggi juga dengan akupuntur yaitu penyakit-penyakit osteoartritis. Ya, dalam seminggu osteoartritis bisa menemukan pasien antara 3 sampai 5. Kemudian low back pain, kemudian hernia, HNP, itu dalam sebulan bisa 1. Low back pain dalam sebulan bisa kurang lebih 2 atau 3. Kemudian keluhan yang lain lebih banyak untuk stamina, untuk stamina tubuh untuk lebih kuat dan lebih luar biasa lagi, lebih bugar. Karena memang di China sendiri akupuntur bukan untuk mengobati, tapi untuk menaikkan stamina. Tapi di kita ternyata akupuntur dipakai untuk pengobatan. Akupuntur ini pun digunakan untuk preventif. Jadi untuk mencegah terjadi suatu penyakit, maka dilakukan dengan akupuntur. Contohnya untuk kasus-kasus demensia. Untuk mencegah, untuk kepikunan, untuk mencegah gejala demensia, maka dilakukan akupuntur dari sedini mungkin usianya. Biasanya menjelang setelah usia 40, maka dilakukan pencegahan untuk demensia. Kemudian pada saat selain itu bisa juga untuk pencegahan daya tahan tubuh. Jadi dia mencegah masuk ke daerah yang endemis, kemudian dia masuk ke situ dengan menguatkan staminanya. Maka dicegah dulu menguatkan stamina otot dan hormon di dalam tubuhnya sebelum dia masuk ke daerah endemis tersebut. Kemudian akupuntur ini juga dipakai untuk mengobati, terutama kasus-kasus rehabilitatif seperti yang tadi saya terangkan, yaitu contohnya kasus-kasus stroke, itu membutuhkan rehabilitasi yang luar biasa. Atau sebagai juga akupuntur ini sebagai penyokong, pendukung. Contohnya, anak yang sudah lama tidak naik berat badan, maka dibantu dengan promotif. Jadi mendukung dia untuk menaikkan berat badan dengan akupuntur ini. Sebaliknya, pada saat berat badan berlebih pun, maka diturunkan berat badannya, maka ini dilakukan upaya promotif ini juga dengan akupuntur. Jika sahabat ruang dokter ingin meminimalisasi obat-obatan atau medikamentosa masuk ke dalam tubuh, maka tidak salahnya Anda memilih akupuntur sebagai terapi untuk menghilangkan gejala, menaikkan stamina, dan mengembalikan tubuh. Semoga bermanfaat. Salam akupuntur. Wassalam.